Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk hidup yang menjadi penghuninya. Allah menciptakan para malaikat yang tidak pernah lalai untuk menyembah Allah. Dan tatkala Allah menciptakan Adam yang terbuat dari tanah, para malaikat sempat bertanya, "Wahai Tuhan kami, buat apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Engkau ciptakan akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh, sehingga akan terjadilah bencana di atas muka bumi." Namun Allah memiliki kehendak lain. Allah lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai penghormatan, bukan sebagai ibadah. Namun saat itu iblis protes. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis pun tak mau bersujud kepada Adam. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Karena kesombongan inilah Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan melaknatnya sebagai penghuni neraka. Allah berkata pada iblis, "Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Tapi iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kebangkitan, agar bisa menggoda manusia dari jalan yang lurus. Allah berfirman kepada Adam dalam surat Al-A'raf ayat 19. "Wahai Adam, tinggalkan engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim." Iblis mulai merancang siasat menyesatkan Adam dan Hawa supaya ikut terusir dari surga. Untuk mendapat kepercayaan Adam Hawa, iblis memberi nasihat. Sesungguhnya larangan Allah untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya, karena jika memakannya, Adam dan Hawa akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis tak bosan untuk terus membujuk Adam Hawa hingga akhirnya mereka tergoda. Adam dan Hawa menyesal atas dosa yang dilakukannya, kemudian bertaubat dan memohon ampunan Allah. Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan." Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah sudah menciptakan makhluk sebelumnya yang mirip dengan manusia. Karena malaikat sudah mengetahui bahwa manusia keturunan Adam akan saling membunuh dan membuat bencana di muka bumi. Ibnu Jarir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebut makhluk sebelum Adam itu disebut Al-Jan. Ada juga yang berpendapat mereka adalah bangsa jin. Berdasarkan penelitian arkeologi ditemukan fosil makhluk sejenis manusia tetapi memiliki karakteristik sangat primitif. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Para arkeolog menyebutnya Neanderthal. Volume otaknya sekitar 900 cc, sementara Homo sapiens memiliki volume otak di atas 1000 cc. Menurut keterangan hadis Nabi, Adam memiliki postur badan dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter lebih. Adam hidup selama 930 tahun, sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Anak-anak Adam Hawa dilahirkan secara kembar. Setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan bayi perempuan. Kemudian Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya. Total keseluruhan anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Iblis kembali menggoda anak-anak Adam. Saat Kabil dan Habil beranjak dewasa, Nabi Adam mendapat petunjuk dari Allah untuk menikahkan Kabil dengan Lubuda, adik Habil, dan Habil menikah dengan Iklimah, adiknya Kabil. Namun Kabil menolak keputusan ayahnya, karena Lubuda dianggapnya tidak secantik Iklimah. Adam akhirnya membuat kebijakan, masing-masing membuat persembahan untuk Tuhan. Siapa yang terpilih, ia yang berhak memilih jodoh yang disenanginya. Kemudian Habil mempersembahkan kambing peliharaannya yang gemuk, sedangkan Kabil membawa sekarung gandum yang isinya sudah rusak. Saat persembahan itu disimpan di atas bukit, api besar menyambar kambing Habil sebagai tanda persembahan Habil diterima Allah. Iblis kembali beraksi. Karena dirasuki rasa benci, Kabil akhirnya membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Kabil akhirnya melarikan diri bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Iblis kembali datang menggodanya seraya berkata,
Sesungguhnya, kurban saudaramu dimakan api karena ia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahkan api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu. Selanjutnya, Qabil membangun rumah penyembahan api. Inilah awal mula agama yang menyembah dewa api, seperti yang dianut oleh kaum Majusi atau Zoroaster. Semua makhluk penghuni surga bersujud menghormati Adam, kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Nama asli iblis adalah Azazil, yang merupakan bapak bangsa jin. Tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Harith. Sebelum dikutuk Allah, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyidul Malaikat. Dijuluki juga Kanzul Jannah yang artinya bendahara surga, seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qazin, dan tafsir Al-Baghawi. Azazil dibuang ke Jabal Muntar yang berada di gurun Yudea, Suriah, yang dikenal juga dengan nama Gunung Azazil. Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, Al-Aziz dan Eil. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat. Sedangkan El merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya hamba Allah yang terhormat. Tapi ada juga yang mengartikan Azazil adalah makhluk yang sombong dan membangkang. Sebelum diusir dari surga, Azazil mendapat tempat istimewa di tengah penduduk langit. Berwajah rupawan dan mempunyai 4 sayap. Azazil menduduki beberapa langit dan biasa mendengar berita rahasia Tuhan, seperti diuraikan dalam surat Al-Jin. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nama Azazil ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Azazil dikaitkan dengan hari penebusan yang dalam ajaran Yahudi disebut Yom Kippur. Dalam keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimatikan oleh Tuhan dan yang terakhir adalah Azazil. Azazil atau Azazel akan menanggung sebuah dosa kaum Yahudi sebelum memasuki surga. Nama Azazil tertulis dalam sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog di Qumran, Palestina. Setelah diusir dari surga dan menetap di bumi, iblis berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki misi menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah cerita saat iblis mengetahui Adam dan Hawa akan bertemu di Padang Arafah, lalu iblis membakar Padang Arafah hingga berubah menjadi gersang dan tandus. Awalnya, Arafah adalah padang rumput yang penuh dengan pepohonan dan sungai. Wallahu a'lam. Namun, kisah ini tidak ditemukan baik dalam Al-Quran maupun hadis.